Halo, sahabat-sahabat fotografer dan kawan-kawan yang beraktivitas di fotografi. Hari ini saya habis selesai motret ya, kedatangan dari kawan-kawan Epson ya, Mas Firdi, selamat siang. Siang. Dan Mbak Laras. Halo, sore. Jadi nanti kita akan ngobrol mengenai apa-apa yang sebetulnya kaitannya dengan fotografi ya, karena sekarang ini kita harus mulai coba mengedukasi para sahabat-sahabat dan kawan-kawan fotografer apa yang akan dijalankan setelah kita berfotografi atau menghasilkan satu result ya yang sangat menarik, dan kaitannya pasti jelas dengan fisik atau apa itu yang disebut print ya. Nanti akan diterangkan secara gamblang dan saya juga akan ngobrol. Oke, silakan loh. Terima kasih Om David. Iya. Saya mau kenalan dulu sebelumnya. Saya Laras dari Iya. divisi Commercial and Industry. Oke. Divisinya untuk Iya. produk marketing, product manager untuk produknya foto dan tekstil. Oke. Dan ini Pak Firdi. Silakan Saya kenalin diri Pak Firdi. saya Firdi Om. Ya. Saya dari sama divisinya sama dengan Pak Dek, Om atau kakak? Oke, silakan. Divisinya sama Mbak Laras Ya. dari Commercial and Industry. Saya di bagian pre-sales engineer. Oke, sangat menarik. Iya, kita senang sekali punya kesempatan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama maestro fotografi Waduh. Indonesia, Om Darwis. Jadi kita mungkin saya ada sedikit pertanyaan juga sih ya kan, mungkin tentang minta dari Om Darwis sharing sedikit, dijelaskan mungkin sejarah singkat tentang apa sih sepak terjang ya Pak Firdi ya, Iya. sepak terjang secara Om tingkat Darwis. perjalanan, pengalaman di dunia fotografi. Oh, siap. Sepak terjang yang positif berarti. Iya pasti dong. Ya, sebetulnya saya berkecimpung di fotografi itu kurang lebih 41 tahun. Belum terlalu lama tapi juga nggak baru gitu. Semua. Ya, jadi malu umur ya. Dan memang pada saat itu saya mulai fotografi, saya lebih mengkhususkan konsentrasi di dalam apa yang disebut model fotografi ya, atau khusus. Jadi pada saat itu saya juga belajar bukan hanya mengenai teknis saja, tapi belajar bagaimana mengenal sosok manusia ya, yang kaitannya dengan human psychology ya, harus punya humanity. Dan kebetulan saya memang mengkhususkan waktu itu motret perempuan aja. Ya sekarang motret laki juga bisa, tapi pada saat itu kenapa? Karena saya harus betul-betul mempelajari secara khusus. Supaya apa? Supaya karena buat saya fotografi itu lebih ke individu ya. Ya memang walaupun stylish segala macam ada, tapi saya lebih individu, saya harus menguasai itu. Dan saya banyak belajar mengenai non teknisnya justru. Kalau teknis pada saat itu saya hanya berpikir teknis kan sangat mudah, kita belajar banyak praktek, dan yang paling penting adalah eksplorasi di dalam pencahayaan. Jadi udah berjalan terus, dan memang pada akhirnya spesialisasi itu memang sangat diperlukan. Seseorang fotografer yang mau jangka panjang. Profesional. Iya. Walaupun semua bisa aja motret orang, tapi kalau ditanya secara detail, secara menyeluruh, hal yang kaitannya model, ya saya pasti menguasai karena saya belajar. Sampai yang disebut human psychology, terus komunikasi, dan pada akhirnya saya bisa belajar membaca wajah, jadi tahu lah kurang lebih juga belajar mengarahkan posing atau apa, kalau enggak repot kan. Iya, tadi kita lihat ya Pak Firdi ya, ketika lagi foto, Om Darwis juga direct si model tersebut. Saya juga curi-curi ilmu sedikit dari gimana Mas. Jadi itu sebenarnya sudah cukup menjawab sih kenapa tadi Om Darwis pilih untuk spesialisasi memilih objek manusia. Fokus berarti Om ya di situ. Dan ternyata spesialisasi itu baru sekarang orang sebut bahwa spesialisasi. Saya nggak terlalu cenderung dengan istilah genre,
Iya. Ya, kalau genre jelas ya. Kalau genre itu jadi terkotak-kotak. Iya. Karena semua fotografer harus bisa memotret apa saja. Tapi dia punya kekhususan misalnya. Oke. Spesialisasi. 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 Jadi spesial Pak. Terus nih Om, menurut Om Darwis, bagaimana kebutuhan printing pada era digital pada saat ini? Karena kan seperti kita ketahui ini sekarang era udah sangat digitalisasi sekali ya. Dari segi foto, betul. Musik pun juga, anything. Tadi Om Darwis sempat cerita di Jepang juga sempat nikah digital, something like that. Nah, so gimana? Iya, ini sangat menarik. Jadi artinya dengan perkembangan dunia fotografi terutama, orang akhirnya seperti meninggalkan esensi yang paling mendasar bahwa fotografi itu sebuah visual yang dikaitkan dengan fisik. Ya, saya sangat berterima kasih bahwa Epson mendevelop ini terus sampai pada akhirnya saya melihat sekarang ini juga yang walaupun beberapa saat ini orang sudah mau mencoba melupakan, terutama di generasi yang baru. Ya. Dan di sini akhirnya kita coba memberikan sebuah edukasi bagi setiap insan fotografer, ya, terutama misalnya kita di Indonesia, kita bicara Indonesia, karena Indonesia ini marketnya luar biasa menurut saya, dan fotografer jutaan juga. Nah itu yang kita coba edukasi. Nah kaitannya dengan produk Epson yang dia menyediakan printing sampai dengan tintanya. Nah di sini sebetulnya secara individu seorang fotografer itu kan punya taste, punya selera. Nah di sini sebetulnya poin yang sangat menarik adalah bagaimana kita coba mengembalikan ke esensi yang semula. Secara kalau kita bicara lebih mendalam, secara harafiah fotografi adalah fisik. Jadi harus ada sentuhan. Karena kalau tanpa menyentuh kita nggak pernah tahu gitu bahwa sejauh mana kualitas secara visual kita lihat hasil karya kita, hasil kerja kita. Betul. Pacaran orang juga nggak mau virtual kan, walaupun sekarang sudah ada. Nah di fotografi saya rasa itu. Nah saya rasa dengan munculnya ide bahwa kita coba bersharing atau Epson ini memberikan sebuah edukasi ini sangat bagus. Jadi orang akan kembali lagi bahwa fotografi ternyata memerlukan fisik, bukan hanya virtual. Ya virtual kan hanya oke lah secara secara umum saja. Betul. Secara general kita lihat, tapi begitu pas ini kita harus betul-betul menyentuh. Nah kalau di virtual kan cuma layar. Bukan layar tancap ya. Terkaca. Iya betul. Sedangkan kalau tadi yang kita sudah print itu kan luar biasa, kita bisa lihat dimensinya bisa kelihatan. Kontras warnanya juga lebih detail sih Om. Nah sekarang saya balik nanya nih. Nah seberapa banyak Mas Ferry dia atau berapa tipe ya dari Epson printing ya, mesin printingnya ini yang sekarang lagi mau coba diberikan input kepada masyarakat juga mengenai sistemnya silakan, mungkin ada teknis, kalau saya hanya menikmati saja. Iya, mungkin aku jawab dulu, nanti Princess Engineer kita yang sangat expertnya akan nambahin ya Om ya. Jadi kebetulan kita baru launching produk foto terbaru di bulan Januari kemarin. Ya kita sebut. Sayang pas itu ya. Iya, kita sudah berapa kali launching COVID. Bisa secara direct. Betul Om. Jadi kita launching produk foto terbaru namanya P703 yang memang 703 dan P903. Yang tadi 903 Om, di atasnya lagi. Jadi sebenarnya ini sangat mumpuni ya Pak ya untuk para fotografer yang tadi Om bilang tadi, untuk benar-benar feel, melihat hasil print hasil dari karyanya mereka di printer tersebut. Dan ini juga sudah cukup perbaikan dari seri yang sebelumnya ya Pak Firdi ya. Seri sebelumnya kan yang 407, 607 dan 407. Jadi ini lebih perbaikan. Mungkin tadi kalau saya nyambung dengan Om Darwis, kita bisa ngeprintnya nggak cuma di kertas yang polos nih Om ya. Ada yang ada teksturnya, kertasnya. Makanya di seri ini juga kita kasih option untuk
kertas yang tebal, yang ukurannya bisa sampai 1,5 mili masuk. Jadi masuknya secara front dari depan. Jadi nggak digulung dari atas. Iya, dari depan, terus dia mundur ke belakang, baru dia maju ke depan. Seperti itu. Iya, menarik sekali. Jadi sahabat fotografi sahabat fotografer, nanti kita akan bisa melihat hasil-hasil karya yang baru saja saya foto terus di print di atas itu. Sebetulnya memang dimensinya tuh sangat muncul luar biasa, terutama kalau kita bicara fine art ya. Tadi kita coba untuk buktinya, nanti juga kita bisa perlihatkan bahwa di sini sebetulnya yang saya mau berikan input adalah itu semua direct system, motret langsung di print, tidak ada edit apa gitu. Dan saya lihat secara saya nggak tahu teknisnya sih ya, tapi di dalam printing kalau saya lihat bahwa antara tinta dengan visual capture yang sudah terjadi itu kayaknya ada dimensinya ya. Nah, itu saya nggak tahu itu teknis, bisa diterangkan nggak mungkin? Kalibrasi ya Pak ya? Larinya ke kalibrasi mungkin ya? Mungkin beberapa hal yang kalau dulu nih Om ya. Kalibrasi kalau dulu itu kan kita nge-print foto, terus kita tunggu dulu hasilnya baru bisa kelihatan kan. Kalau sekarang kan memang udah ada layar LCD-nya ya, bisa kelihatan, bisa ditampilin di. Nah, kadang yang ada masalahnya adalah hasil di monitor sama hasil yang jadinya itu suka beda. Seperti itu. Nah, dari Epson teknologinya sudah ditingkatkan supaya hasilnya itu mendekati dengan yang ada di tampilan di layar. Itu yang saya sangat. Dan ada kalibrasi monitor. Jadi monitornya dikalibrasi. Kalibrasinya pada saat masuk di mesinnya atau di komputer tadi? Jadi kalau kalibrasi itu secara individu bisa per device. Jadi secara monitornya dikalibrasi dulu, nanti disamakan dengan papernya, terus disamakan dengan printernya. Jadi secara line up-nya sama semua dengan kalibrasinya seperti itu. Nah itulah sahabat fotografer ya, bahwa tadi ada namanya istilah kalibrasi, tapi di dalam setiap cetak mencetak ada istilah kalibrasi. Tapi yang saya sangat salut adalah bahwa mesin ini bisa menerima dari layer color yang berbeda. Karena tadi saya sengaja kan ya, bagaimana warna pink sama merah. Ternyata memang betul-betul kelihatan. Ada black and gradasinya agak. Betul. Tapi pembagian warna itu yang saya Om. kepekaan dari mesin ini. Kita punya namanya lookup table. Jadi isinya tabel yang jumlahnya triliunan Om. Untuk kombinasi warna-warna. Jadi kayak bank color gitu. Betul. Ya Pak. Iya. Jadi karena dari monitor itu RGB pindah ke printer itu CMYK. Jadi untuk merubah konversi warnanya itu kita punya kayak database warna sendiri. Satu lagi saya mau tanya ini mengenai kertasnya ya. Tadi itu kan ada satu, kalau sebetulnya ini istilah aja ya di dalam fotografi. Kalau kita mau buat satu exhibition fotografi secara visual, itu yang namanya art paper. Tadi sebetulnya udah art paper itu tadi ya. Sudah bisa ya berarti kita bikin eksibisi ya. Dengan paper yang kita tadi, punya ya Pak ya. Kita tadi pakai jenisnya velvet fine art paper. Jadi memang secara tekstur dia ada teksturnya kayak kulit jeruk gitu kali ya Om ya. Betul. Kulit jeruk, jadi nggak polos. Dan lebih ke matte sih Om. Iya. Ya saya lihat kayak orang kadang-kadang melukis watercolor atau pensil itu kan ada seperti itu. Makanya saya tanyakan, dan begitu masuk di hitam putih luar biasa ya. Bagus sekali. Dan printer itu sebenarnya mulai dari A2 ya? Kita punya printer yang cukup banyak Om, dari mulai A2, terus A3, terus ada yang buat biasanya orang pakai buat di photo booth. Jadi yang mini lab sampai yang perbesaran kita punya yang ukuran 44 inci. 44 inci kita juga punya. Untuk yang perbesaran. Jadi line up itu benar-benar variatif sekali untuk produk foto kita sebenarnya dari Epson. Dan kita berusaha untuk mengakomodir mungkin ya keperluan-keperluan dari para teman-teman fotografer yang memang ingin feel melihat hasil karyanya itu tadi. Gitu. Berarti ini bisa juga
dijadikan sebagai alat sebagai lahan bisnis untuk para pencetak foto yang memang menginginkan satu kualitas yang premium. Iya. Betul. Betul. Dan juga bisa dari handphone tadi aku sempat cobain langsung kita barcode-nya kita scan, dia langsung bisa cari wifi-nya dan direct print. Karena dia sudah disediakan fasilitas wifi direct Om. Jadi langsung dari handphone, Android ataupun iPhone itu bisa. Jadi nggak usah repot narik kabel. Berarti kalau yang katakanlah pekerjaan-pekerjaan yang rush itu, jawabannya di sini ya. Bisa. Tunggu sebentar dan sekarang harus serba cepat sih ya. Iya. Instan tadi ya. Digital gini. Jadi, terus aku punya pertanyaan lagi nih. Silakan minum. Iya. Kopinya ini dibuat. Asli soalnya. Tadi gimmick ya. Tapi minum ya. Oke. Jadi kan tapi udah cukup menjawab sih tadi Om. Jadi kan di era digital ini sudah pasti berapa persen Om Darwis masih mencetak hasil dari fotonya Om? Apakah 100% kah? Like almost semuanya yang difoto di print? Karena memang saya ini bagian dari satu, kalau istilahnya di dalam ini old school ya. Saya kan dulu proses gitu. Jadi keinginan untuk selalu mencetak dari hasil saya itu sekarang ini nggak berubah. Nah justru saya kadang-kadang melihat di era sekarang, di generasi yang sekarang, itu kan mulai lupa akan visual cetak gitu loh, print. Jadi dia lebih senang. Nah rasanya begitu pas kita atau nanti mungkin para sahabat-sahabat fotografer melihat, kita harus kembali ke masa lalu dan itu memang menjadi sesuatu yang contohnya kayak begini aja, seorang seniman pematung, pelukis, masa dia seperti itu sebetulnya. Karena kalau mau bahwa seorang fotografer itu dibilang seniman juga, di satu sisi, tapi di lain sisi lagi bahwa seorang fotografer itu memang memerlukan sebuah bukti. Virtual boleh, nggak ada masalah sih, tapi sebetulnya secara ini kita bicara sebuah realita yang ada, bahwa orang begitu melihat karya kita, pengen melihat karya kita, dia harus dibuktikan secara fisik. Entah itu dicetak di mana, pokoknya ya. Apalagi yang saya lihat sekarang ini fasilitas kertasnya atau papernya luar biasa. Sudah mensupport ya. Betul. Jadi bisa aku simpulkan memang penting sekali ya Om ya. Sangat penting ya untuk pencetakan hasil dari foto tersebut. Dan saya rasa ini menjadi sebuah edukasi yang sangat berharga bagi sahabat-sahabat fotografer di seluruh Indonesia. Iyalah jelas ya. Apalagi kita nggak usah berpikir sekarang ini kan pandemi, kita harus lihatin semua. Terus ngelihat dalam 1-2 tahun ke depan, ini Indonesia pasti akan booming. Nah, dengan adanya booming, pasti kebutuhan fotografi dan secara fisik itu juga diperlukan, sangat diperlukan. Jadi ini sebetulnya sebuah entry point yang bagus, kita mengedukasi kawan-kawan pencinta fotografer atau fotografer itu sendiri untuk merubah mindset bahwa visual fisik itu perlu. Sangat. Dan saya kedatangan Epson ini ya sangat berterima kasih karena kita saya sebagai seorang yang memberikan education ya ke ini, saya juga karena guru fotografi ya di backup sama Epson itu luar biasa. Kita juga happy banget Om Darwis punya kesempatan. Gak pernah kepikiran sebelumnya bisa ngobrol sama Om Darwis. Aku cuma bisa lihat karya-karyanya yang luar biasa. Alhamdulillah bisa ketemu, bisa ngobrol dan memang dapat insight juga dan ya akhirnya bisa juga kita hasilnya bisa di print melalui mesin gitu juga gitu ya Pak Firly ya. Iya sih, karena kan begini ya, di dalam pemikiran saya bahwa saya sudah sekian lama, saya punya tanggung jawab moral terhadap saudara-saudara di seluruh Indonesia mengenai fotografi. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai bisnis, ya,
kadang-kadang untuk kecocokan kita memberikan sama-sama secara tulus edukasi terhadap masyarakat, terutama di Indonesia, kita nggak usah mikir luar negeri karena kita harus cinta bangsa sendiri kan, dan ini nggak bakal habis-habis. Nah disinilah sebetulnya satu kecocokan di dalam visi bahwa kita harus mengedukasi kawan-kawan atau saudara-saudara fotografer Indonesia menjadi berubah mindset terhadap fotografi itu sendiri. Iya. Tetap harus dicatat ya Mbak ya. Mau nanya apa lagi? Boleh berdua nanya juga. Jadi saya ngobrol aja gitu. Kayaknya sih sudah cukup banyak banget insight-nya Pak Firdy. Pak Firdy mungkin ada yang mau ditanyain? Apa ya? Aku kalau ketemu sama Om Darwis ini grogi. Oh iya, Om lebih suka mana nih? Yang berwarna black and white atau yang colorful, much more color untuk dari sisi fotografi? Sebetulnya begini, di dalam satu pemahaman fotografi itu sendiri, secara visual dan imajinasi, bahwa warna dan hitam putih itu sebetulnya sama. Karena hitam putih juga hitam dan putih kan. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bahwa sebuah gambar, kalau kita bicara warna, kita kadang-kadang masih berpengaruh warna. Bukan jelek, bagus. Tapi begitu kita bicara black and white, yang harus kita istilahnya, istilah yang paling tepat selain menguasai adalah memahami bahwa untuk mencapai ke black and white kita harus dalam proses ke color juga. Bukan berarti kita tidak bermain color lagi terus lupa dengan color, tidak. Karena kalau sudah, mungkin kalau sesudah kayak kondisi saya ngeliat black and white sama color kayaknya warna juga sama-sama. Karena kadang-kadang kalau kita tutup mata aja, gelap kan, tapi suka ada muncul warna, ada merah, ada biru. Nah itu sebuah imajinasi yang memang harus kita. Makanya biasanya begini, di dalam satu kondisi atau sebuah komposisi visual, kalau kita bicara printing itu sendiri, biasanya kalau kita melihat sebuah exhibition, ini dari pengalaman saya sih yang saya lihat, atau kadang-kadang saya juga melakukan itu selalu diberikan kondisi warna dulu, supaya mata tuh terangsang dulu kan. Nanti begitu pas terakhir, color tuh mulai hilang jadi hitam putih, tapi tetap kita kayaknya ngeliat warna. itu aneh tuh, tapi ya seperti itu. Dasarnya di warna ya Om ya, baru kita terus advance-nya, advance mode-nya yang hitam putih Mbak. Karena kan warna itu juga ada campuran warna. Betul. Di printer kita juga Mbak kan, untuk level hitamnya tuh Om, kita punya 4 level. Mulai dari black, terus ada dark gray, light gray, terus gray. Jadi untuk nyari dari hitam ke terangnya aja kita punya 4 tinta. Layer itu ya. Jadi untuk gradasi warna hitam putihnya tuh. Nah, ini saya baru mau bercerita bahwa di dalam fotografi itu ada layer yang sebenarnya putih. Contohnya, misalnya sebetulnya sinar itu kan putih. Sinar ya. Tapi dibagi 3. Ada yang istilahnya yellowish, bluish, atau betul-betul original white. Itu dari mana? Dari matahari kalau pagi. Itu kan. Misalnya ini sebetulnya kan kayak putih juga, tapi yellowish ini. Iya betul. Karena kalau di istilah di Kelvin itu akan turun dibanding 5000. Ada yang kekuningan, ada yang kebiruan, ada yang memang putih. Sama halnya kalau kita beli cat. Pak beli cat warna putih dikasih angkanya. Putihnya yang mana? Putih prima, putih apa? Kita bingung. Putih semua kan. Jadi memang tadi bicara buat sahabat-sahabat fotografer bahwa tadi masuknya black and white pun itu ada layernya. Dan layer itu adalah masuknya dimensi warna juga yang berlainan sampai kita senang warna hitam putih itu seperti apa yang kita kehendaki gitu. Ini menarik. Ada gamut warnanya ya kalau putih ya. Betul. Dan ini sebetulnya buat kami atau buat saya, buat teman-teman para fotografer dengan memberikan sebuah edukasi ya, terutama saya melihat bahwa Epson ini sangat begitu
antusias untuk memberikan edukasi terhadap fotografer supaya dia paham. Iya. Jadi yang kemarin ini coba untuk mindsetnya berubah, kita kembali lagi ke sana gitu. Karena memang basic kita dari pinter foto ya Mbak ya. Iya, pinter iya, foto. betul. Nah, kita memang untuk detail, makanya kita dari dasarnya pinter foto. Iya. Ini saya akan perlihatkan Hasil dari fotonya Om Darwis tadi ya, dengan berbagai macam warna ya tadi ya. Ini nggak ada edit-edit ya, langsung. Nggak ada print ya. dong. Nah, ini yang black and white. Oh, Pak Firdian cerah senang aja yang- ya. Senang yang warna-warni itu ya. Nah, ini satu contoh ya bahwa ini direct to print dari ini. Bukan hanya itu saja. Saya sengaja tadi mencoba dua warna yang sangat berdekatan antara merah dan shocking pink. Nah, disinilah sebetulnya bisa dipisahkan. Iya. Dan di sini saya coba bermain dua layer, dua tipikal. Satu adalah light, ya. Satu adalah tone-nya yang kontras, yang satu lagi hitam putih. Perhatikan detailnya tuh. Masing-masing keluar. Iya. Ini Mbak. Padahal ini tidak ada edit. Iya, Ya. iya. Ya, tidak ada. Motif dari Dan satu- sebetulnya ini yang menarik ya di dalam teknis fotografi. Kadang-kadang kalau kita mencetak sebuah foto dengan hasil yang menggunakan teknis pemotretan, menggunakan lensa yang diaframanya dibesarkan total, ini kan rata-rata 1,2 saya pakai. Nah, itu kehilangan detailnya. Ya, kalau dalam dalam kondisi medium close, kalau di sini memang belakang jadi kayak blur nggak apa-apa, tapi yang di ini depannya ya. ternyata dia tidak printer ini tidak bisa menggagalkan keinginan saya, malah betul-betul memberikan detail ini. Makanya kadang-kadang kalau menggunakan wide open istilahnya 1,2 itu selalu diedit dulu supaya, nah disinilah sebetulnya sebuah jawaban di mana kalau kita mau ngeprint kita nggak perlu ngedit lagi. Langsung udah aja terjawab. gitu ya. Iya tadi udah. Ya, Iya nih Om. dan masih banyak lagi di print. Nanti kita beritahu. Iya. Oke, sahabat fotografer di Indonesia khususnya, dan mungkin kalau ada kawan yang di luar negeri melihat tayangan ini ya. Jadi ini adalah sebuah edukasi yang sangat menarik dari Epson ya, di mana Epson ini memberikan satu input karena juga yang dijual atau yang dipasarkan itu adalah printer dan tinta ya. Iya. Nah ini kita Tintanya. sudah ini, dan ini bukan sebuah rekayasa, kita langsung ngeprint tadi, bisa dicoba nantinya karena ini akan edukasi ini akan berkepanjangan ya. Dan mudah-mudahan pertemuan saya pribadi dengan kawan-kawan Epson ini bisa menambah wawasan buat sahabat-sahabat fotografer supaya kita makin smart dan kita merubah mindset kita untuk selalu mencetak. Cetak foto. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saudara, salam dulu. Terima kasih Mas Om. Dodi. Terima kasih Om.